Kepolisian yang seharusnya menjadi institusi paling bersih justru menjadi tempat paling sempurna untuk melakukan korupsi, pungli hingga pemerasan. Selain pemerasan, korupsi di tubuh kepolisian juga sudah berada di level kronis. Deretan pejabat tinggi polisi dari masa ke masa dijerat dan diadili akibat kasus korupsi. Mereka menilap anggaran, menerima suap atau berkolaborasi dengan pelaku kejahatan demi keuntungan pribadi. Di level bawah, pungli dan suap merajalela di berbagai sektor, mulai dari seleksi anggota, pengurusan surat kendaraan, hingga penanganan kasus hukum. Pada akhir 2025, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan 43 anggota polisi ke KPK atas dugaan pemerasan senilai 26 miliar selama 2022 hingga 2025. Salah satu kasus yang mendapat atensi publik adalah pemerasan penonton konser Jakarta Warehouse Project atau DWP pada Desember 2024. Sekitar 36 personel polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran memeras puluhan penonton asal Malaysia dengan modus tes urin secara acak. Mereka ditangkap, dipaksa tes urin, dan diminta membayar uang tebusan agar tak diproses hukum meskipun hasilnya negatif. Divisi Propam Mabes Polri menyita barang bukti uang senilai 2,5 miliar yang merupakan kerugian korban. Setelah dilakukan pemeriksaan dan sidang kode etik, Kombes Pol Donald Simanjuntak, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan 3 perwira lain yang merupakan koordinator utama dipecat secara tidak hormat. Sementara sisanya didemosi, dimutasi, atau hanya sanksi ringan berupa teguran. Kasus pemerasan besar lainnya terjadi di Sumatera Utara. 2 personel polisi dari Polda Sumut, Kompol Ramli Sembiring dan Brigadir Bayu Sahbenanta, ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap 12 kepala sekolah SMA dan SMK di Sumatera Utara terkait dana alokasi khusus pendidikan tahun 2024 dengan nilai lebih dari 4,7 miliar. Keduanya yang ditugaskan menyelidiki dugaan korupsi dana pendidikan justru meminta fee atau jatah dari kepala sekolah sebagai imbalan agar tidak diaudit atau diselidiki lebih dalam. Akibat kasus ini, Brigadir Bayu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan dipecat tidak hormat. Sementara Kompol Ramli menjadi buronan dan jejaknya tidak tersentuh hingga hari ini. Selain pemerasan, pungutan liar atau pungli juga menjadi masalah krusial dalam institusi polisi. Pungli ini terjadi di hampir semua aspek pelayanan kepolisian, mulai dari pembuatan dan pengurusan surat-surat kendaraan, uang damai tilang, seleksi calon anggota, hingga penyelidikan kasus kriminal. Salah satu kasus pungli polisi yang cukup menghebohkan adalah penangkapan Kapolres Kediri, AKBP Erik Hermawan, yang melakukan pungutan liar pembuatan SIM pada 2018. Kepala Polres itu menerima setoran 40-50 juta setiap minggunya, sedangkan jajaran pejabat di bawahnya menerima jatah 10-15 juta per minggu dari pungli SIM ini. Di tahun yang sama, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, AKBP Inengah Adiputra, terjaring operasi tangkap tangan terkait pungli pembuatan SIM dengan barang bukti senilai 61 juta. Sementara itu, pungli berskala kecil di jalanan lebih tak terhitung lagi. Video-video viral anggota polisi memalak uang dengan dalih uang damai bukan hal yang sulit ditemukan. Banyaknya kasus pungli di kepolisian membuat seorang polisi berinisial Aibda HR nekat mencoret-coret dinding kantor Polres Luwu, Sulawesi Selatan dengan tulisan sarang korupsi dan sarang pungli pada 2022. Aibda HR mengakui apa yang dilakukannya itu bukan tanpa alasan dan ia siap membuktikan tudingan tersebut. Sementara itu, pihak polisi Polres Luwu menyatakan Aibda HR mengalami depresi dan gangguan jiwa. Selain pemerasan dan pungli, korupsi juga menjadi penyakit kronis di tubuh polisi. Dari masa ke masa, jenderal dan petinggi polisi ditangkap dan diadili karena kasus korupsi. Jauh di masa Orde Baru, Deputi Kapolri Letjen Pol Siswaji, Kepala Jawatan Keuangan Polri Brigjen Pol Prayitno, dan bawahannya terjerat kasus korupsi. Mereka menilap dana polisi sebesar 4,8 miliar selama 1973 hingga 1978. Kasus ini terbongkar usai seorang polisi melaporkan hal ini kepada mantan Kapolri, Jenderal Hugeng Imam Santoso pada 1977. Hugeng kemudian mengirimkan memo kepada Kapolri saat itu, Jenderal Widodo Budidarmo, dan wartawan senior Pandana Baban. Akibat kasus ini, Siswaji dan koleganya divonis 8 tahun penjara, sementara 3 bawahannya divonis 6 tahun dan 7 tahun penjara. Pada 2006, Adrian Woworuntu dan Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka pembobolan Bank BNI.
Kasus yang menghebohkan ini ternyata menyeret para petinggi polisi seperti Kabaris Polri Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung dan Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Purnawirawan Samuel Ismoko. Keduanya menerima suap berupa mobil dan cek senilai 200 juta dari Adrian agar bisa kabur dan meloloskan diri dari penyidikan. Akibatnya, Suyitno Landung divonis 1 tahun penjara, sedangkan Samuel Ismoko divonis 1 tahun 8 bulan penjara. 2 tahun setelah kasus suap pejabat tinggi polisi terungkap, Kabariskim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dijerat kasus korupsi pada 2008. Susno Duaji dinyatakan bersalah karena memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat yang merugikan negara sebesar 8 miliar. Selain itu, Susno juga menerima suap 500 juta atas penanganan perkara PT Salma Arwana Lestari. Kasus-kasus ini membuatnya diberhentikan dari kepolisian dan dipenjara selama 3,5 tahun. Pada 2010, kasus mafia pajak Gayus Tambunan mencuat dan melibatkan pengusaha, pengacara, dan polisi sebagai penerima suap dan maklar kasus. 2 pejabat tinggi polisi, Irjen Pol Purnawirawan Raja Irisman dan Brigjen Pol Purnawirawan Edmond Ilyas yang saat itu bertugas di Bareskrim Polri, turut andil dalam membuka blokir rekening Gayus senilai 25 miliar yang sebelumnya dibekukan untuk kepentingan penyidikan. Namun, keduanya tidak diproses hukum dan hanya dicopot dari jabatan, dimutasi dan permintaan maaf tertulis. Selain itu, ada nama Kompol Arafat Ernani dan AKBP Sri Sumartini, 2 penyidik kepolisian yang terbukti menerima suap dari Gayus berupa uang dan kendaraan untuk memanipulasi proses penyidikan. Arafat kemudian divonis 5 tahun penjara, sementara Sri Sumartini 2 tahun penjara. 1 tahun berikutnya, tepatnya 2011, giliran Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Purnawirawan Joko Susilo dan Brigjen Pol Purnawirawan Didik Purnomo yang tersandung kasus korupsi. Keduanya terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM sekaligus pencucian uang yang merugikan negara mencapai 121 miliar. Akibat kasus ini, Joko Susilo divonis 18 tahun penjara dan Didik Purnomo divonis 5 tahun penjara. Kasus korupsi juga pernah menyeret nama Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo Gibran. Tepat di tengah proses pengajuan namanya sebagai calon tunggal Kapolri pada 2015, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Kasusnya bermula dari temuan transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan selama periode 2003 hingga 2006. Budi Gunawan menolak status tersangkanya dan menyebutnya sebagai kasus politis karena tidak berdasarkan bukti yang kuat. Pada Februari 2015, status tersangka Budi Gunawan gugur di sidang pra-peradilan karena dianggap cacat prosedur. Pada 2016, AKBP Raden Brotoseno yang ditugaskan menyidik kasus korupsi proyek cetak sawah di Kalimantan Barat menerima suap 1,9 miliar untuk memperlambat atau memanipulasi proses penyidikan. Akibatnya, Brotoseno divonis 5 tahun penjara dan diberhentikan secara tidak hormat. Pada 2020, 3 petinggi polisi, Brigjen Pol Purnawirawan Prasetyo Utomo, Brigjen Pol Purnawirawan Nugroho Slamet Wibowo, dan Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte terlibat membantu pelarian Joko Chandra, terpidana kasus Bank Bali. Mereka mengeluarkan surat jalan palsu, menghilangkan barang bukti, menghapus red notice di Interpol, dan memudahkan Joko Chandra keluar masuk dan berkeliaran di Indonesia tanpa terdeteksi pada 2020. Kasus lain terjadi pada 2022. AKBP Bambang Kayun, seorang kepala di Divisi Hukum Polri, menerima suap sebesar 57 miliar terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris perusahaan pelayaran PT Arya Citra Mulia. Kasus ini membuatnya dihukum 6 tahun penjara pada 2023.